Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Nopen Aulia Rahman, NPM 282600202. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai blok neuroscience, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak sadar dan tidak sadar. Sebelum uh, pada penjelasan gerak sadar dan tidak sadar, ada beberapa hormon yang berperan pada gerak sadar dan tidak sadar, di mana yang pertama itu epinefrin atau adrenalin, di mana hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar adrenal yaitu atau medula adrenal, di mana ini sangat penting dalam aktivitas motorik, terutama dalam situasi fight or flight. Yang kedua itu ada norepinefrin, di mana itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal terus juga, di mana fungsinya itu menghambat penembakan neuron dalam sistem saraf pusat, tetapi membangkitkan otot jantung, usus, dan alat urogenital. Selanjutnya ada kortisol, di mana dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang terletak di korteks adrenal. Eh, dan selanjutnya ada dopamin, di mana dihasilkan oleh sistem saraf pusat, khususnya dari substansia nigra di otak. Ada asetilkolin atau ACH, di mana dihasilkan oleh neuron di sistem saraf pusat dan perifer. Selanjutnya ada serotonin, dihasilkan oleh kelenjar pineal dan sel-sel saraf di otak, serta saluran pencernaan. Selanjutnya ada tiroid, itu dihasilkan oleh kelenjar tiroid, di mana berperan dalam perkembangan serta fungsi sistem saraf, termasuk dalam proses sinyal sensorik dan motorik. Yang terakhir ada GABA atau asam gamma aminobuirat. Beberapa hormon tersebut itu terhubung pada gerak sadar dan tidak sadar. Di mana di sini saya jelaskan yang pertama itu ada gerak sadar, di mana gerak sadar ini gerakan yang dikendalikan secara sadar oleh otak. Proses ini melibatkan kesadaran dan kehendak individu untuk melakukan suatu tindakan, yang dimana itu cenderung menggunakan otak. Contohnya mengangkat tangan, di mana pada tahapannya itu adanya rangsangan atau biasa disebut impuls, itu akan diterima di reseptor. Untuk reseptornya, eh, yang pertama menerima, dan biasanya reseptor ini terletak di alat indera seperti mata, hidung, telinga, kulit, dan kemudian akan diterima oleh saraf penerima atau sensori. Fungsinya menyampaikan impuls atau rangsangan untuk menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Di mana di otak akan dibaca, kemudian diterjemahkan dan disampaikan di bawah oleh yang dinamakan saraf motorik. Kemudian pada saraf motorik itu akan bergerak menuju efektor, di mana efektor ini bisa otot, bisa kelenjar. Karena adanya efektor akan dihasilkan di mana adanya tanggapan. Dan terakhir tanggapan itu seperti tangan yang bergerak dan juga contohnya kaki yang bergerak. Untuk gerak yang tidak sadar, di mana itu gerakan yang terjadi tanpa melibatkan kesadaran penuh dan biasanya merupakan respon otomatis terhadap rangsangan. Mekanisme alami tubuh kita untuk menghindari sesuatu yang bisa membahayakan tubuh kita. Jadi di seluruh permukaan tubuh kita terdapat reseptor, yang mana reseptor ini dia akan menerima rangsangan yang diterima oleh tubuh. Contohnya seperti nyeri pada jari tangan karena terkena benda panas. Jadi bakal mengalami refleks seperti ini. Reseptornya ini akan letaknya ada di ujung akson. Dia akan mengaktifkan jalur aferen. Jalur aferen ini akan masuk ke medulla spinalis bagian posterior, dua cabang dari kiri. Disebut sebagai cornu dorsalis medulla spinalis. Di sini tempat masuknya saraf sensorik, di mana medulla spinalis ini kan merupakan saraf pusat, artinya dia mempunyai kuasa untuk mengendalikan tubuh kita. Nah, di sini tuh sebagai pusat integrasi neuron aferen. Jadi informasi apapun yang diterima tubuh diintegrasikan di sini. Neuron aferen ini akan merangsang tiga mekanisme. Yang pertama ada antar neuron
Eksitatorik ini yang A, di mana yang A hijau, di mana dia akan merangsang neuron motorik ke otot bisep. Nah, karena dia ada rangsangan, maka otot bisepnya tuh akan flexor atau mengangkat. Selanjutnya, antar neuron inhibitorik, dia akan menghambat neuron-neuron yang menginervasi otot tricep. Di mana kalau bisep itu fleksik, kalau tricep itu etensi. Selanjutnya, antar neuron ini dia penyampai informasi ke otak. Yang dua tadi itu jalur darurat, sekelas dieksekusi sama dua jalur ini. Baru disampaikan informasi ke otak supaya sadar. Kalau contohnya itu memegang gagang panci yang panas. Selanjutnya jalur eferen, ada dua jalur eferen, ada yang merangsang kontraksi atas, ada yang relaksasi ke bawah. Yang terakhir tuh setelah informasi ini semua sampai ke otak, baru otak bisa menganalisis eh, apa yang terjadi pada informasi yang dibawa ke otak. Seperti contohnya memegang panci yang panas atau kejadian-kejadian yang lain tanpa kita sadari. Baiklah, ini referensi yang saya gunakan pada mind map saya. Lah, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.